Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, Happy New Year nih. Nah, sekarang nih untuk membuka tahun 2022 sudah bergabung dengan saya banyak sekali teman kongko BB69. Yang pertama ada Bre Alfian dari sini aja. Halo Bre. Halo semuanya, selamat tahun semuanya ya. Selamat tahun semuanya. Selamat tahun baru semuanya. Gila ya, Waduh. tahun baru. Gimana Oke. kabarnya nih teman-teman Mas Baik. BB69? Senang, Baik ya. senang, baik Alhamdulillah. semua. Apalagi udah melewati 1.000 subscriber. Selamat nih, sini aja. Wih. Thank you. Itu juga atas dukungan kalian semua kok. Thank you. Selamat. Uhuy. Nah, yang kedua ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Uhuy. Hai Mas, baik-baik Alhamdulillah. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Sobat BB69 juga. Oke, yang ketiga Mas Dian dari WV Corner. Mas Dian apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat tahun baru ya, teman-teman semua. Asik, selamat tahun baru juga. Berikutnya ada Mas Bram dari Movement. Apa kabar Mas Bram? Baik, Mas. Selamat tahun baru. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Nah, berikutnya ada Mas Aska Goldi. Apa kabar Mas? Assalamualaikum semuanya. Selamat tahun baru. Itu Yuni apa Makmum? Gimik makmum aja udah. Ya, Oke. Berikutnya ada Mas Yus ada dari Cinetizen. Apa kabar Mas Yus? Halo, apa kabar semuanya? Selamat tahun baru buat Kongko BB69, sahabat-sahabat Kongko. Oke, nah sekarang nih kita akan membuat satu segmen Best Movie or Series tahun 2021 versi kalian semua nih. Jadi nanti kalian diberi kesempatan untuk memilih movie or series, atau misalkan kalau kalian punya satu movie satu series silahkan boleh. Nanti kalian bagikan kenapa nih menjadi kandidat menjadi pilihan kalian. Nah untuk yang lain setelah itu boleh mengiyakan ataupun boleh tanda kutip mendebat. Sebenarnya sih nggak usah debat sih ya. Agak kelar ini. Kayaknya Mas Aska ini udah siap-siap soalnya nih. Jadi saya udah dipesanin tadi di Mas, ini harus debat nih. Saya mau debat nih sih. Enggak bercanda. Oke. Nah, jadi untuk adilnya saya akan share screen. Oke, di sini nama-namanya udah ada semua ya. Asik. Ami. Nah ini sesuai dengan nih Mbak Ami. Ini Mbak Ami ini saya udah kasih warna ungu ya. Khusus Mbak Ami nih ya. Oke, ini udah masuk semua kan ya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Udah. Kita mulai. Apa orang sih? Keputusan tidak dapat digabung gugat. Jangan pertama. Ini Iya, pertama. Enggak dong. Anto. Mas Bram dari Movie Plan. Mas Anto. Silakan. Oke, Mas Anto apa Mas Bram nih nyebutnya nih? Oke, silakan. Film yang pilihan kamu apa? Kalau pilihan aku, kalau film ya, yang paling aku suka sebetulnya ada 2 sih, Mas. Tapi kalau aku paling suka Seperti Dendam. Hei, ada urusan apa? Aku tidak berurusan dengan perempuan. Aku tak paham apa maumu. Jawab tolong. Aku mencintaimu itu. Kayak itu sama genrenya tuh beda sama film-film lainnya pernah aku tonton. Meskipun banyak film bagusnya pernah aku tonton tahun ini juga ada berapa. Menurut aku tuh Seperti Dendam tuh kayak yang paling ngisain feel sampai sekarang itu loh, kayak kok bisa seunik itu gitu. Kenapa nih sampai kan banyak sekali nonton kan, pasti kan mungkin kan puluhan bahkan ratusan film nih. Tapi kenapa menjadi Seperti Dendam memilih itu? Yang pertama yang diangkat kan masalah burung. Aku mencintaimu itu. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngajak? Aku akan mengawininya. Masalah apa? Masalah burung.
Oke. Terus kayak aku juga suka Aku juga suka burung. Mas Bram suka burung. Oh my god. baru sadar, Yus. Gua traveling nih, gua langsung traveling. Zang. Terus yang kedua itu sih yang part aku suka sendiri itu yang pas bagian Iteng sama Ajo Kawir ya, yang pas Iteng sama Ajo Kawirnya itu lagi PDKT Berantem. Iya, dia berantem terus kan yang pas di Tong Setan itu kan kayak unik banget gitu. Nggak biasanya film-film Indonesia kayak gitu ngangkatnya. Oke. Jadi masalah burung dan masalah tong setan segala macam ya. Nah, gimana nih? Ada yang mau nanggepin nggak nih? Apakah kalian setuju seperti Dendam itu termasuk mungkin best 10 kali bagi kalian? Gimana nih? Ada yang mau nimpalin nggak? Mas Yus, Mas Aska, Mbak Ami? Karena belum nonton seperti Dendam, jadi nggak bisa berkomentar sih. Tapi kalau dengar dari pembahasan belum nonton kan? Saya juga penasaran belum nonton. Pernah dibikin sama The Talkies kan, reviewnya ngomongin gitu. Itu kayaknya seru gitu. Indonesia berani nampilin hal yang kayak gitu kan. Katanya kayak adegan gelut-gelutnya itu katanya kayak jerit atau gimana gitulah kelahinya gitu. Terus pakai bahasa baku tahun kayak gitu. Terus pakai kata-kata kayak bajingan bangsa gitu nggak sih katanya? Iya. Ya. Kontraknya. Iya gitulah. Penasaran tapi ya nggak bisa komentar banyak. Ya Mas Aska sudah siap-siap nih kayaknya nih. Ya termasuk salah satu. Ini top 10-nya film Indonesia, film luar dicampur ya, termasuk series juga ya. Terserah. Oke. Ya masuk di dalam list sih sebenarnya seperti Dendam. Ya itu seperti burung yang dibahas. Emang filmnya ya udah kalau mengutip kata Dian Sastro itu emang filmnya itu emang bajingan, udah gitu aja sih. Jadi kalau belum tonton segerakan nanti, misalkan nanti di OTT mungkin lebih puas, lebih intimate gitu. Kalau mungkin di bioskop kesannya, aduh ada resah nih, ada adegan-adegan sesuatu yang terlalu vulgar dan ada orang di sebelahnya kan mungkin, aduh gimana gitu. Itu Dendam oke banget. Shape. Oke. Nah, kalau dari Mas Bram ada serial nggak? Kalau serial apa ya? Serial itu sih Emily in Paris season 2 tuh. Got the rest of your life to be as dull as you wish. But while you're here, fall in love. Make mistakes. Nggak tahu kenapa sama film yang pertama tuh kayak apa ya? Kan kalau aku sama dulu kan juga pernah ya nyoba nonton Sex Education. Tuh kalau Sex Education tuh kayak season 1 sama season seterusnya tuh kayak ada beda-beda filmnya gitu sih Mas. Tapi kalau Emily in Paris tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi kayak dari season 1 season 2 tuh kayak masih menarik aja sepanjang episode. Bahkan kalau bisa maraton tuh waktu itu aku bakal maratonin 1 hari buat nontonin semua episodenya soalnya saking nggak boseninnya. Oke. Emily in Paris season 2 ya? Oke, keren. Oke, kalau gitu kita share screen lagi. Kita lanjut ke manusia selanjutnya ya. Manusia. Russian roulette. Oke, Mas Bramnya sudah dihapus. Wah, keren. Jangan aku. Mas Aska nih. Aska. Iya, benar kan? Gila, langsung sikat bre, sikat. Bener. Udah setting ini, udah di setting. Ini emang settingan Mas Jawa langsung di off. Udah di setting ini. Lo kok udah setting? Spider-Man No Way Home kah? Bukan, Mas Aska bukan ini. Mau bilang No Way Home kayaknya banyak ngacak Marvel di sini. No Way Home udah masuk best 10 sih sampai 5 kali nonton itu. Bukannya Justice League ya? Mendingan sampai Justice League bukan? Aduh, mending Makmum 2 dibilangin. Udah, yuk. Makmum 2. Terbaik.
Karena No Way Home udah pasti akan dibahas sama yang lain, coba di luar itu ya. Netflix yang hijau nih, yang hijau biasanya ini yang hijau nih, yang No Way Home nih. Iya. Ini No Way Yang lambangnya hijau. Hijau juga nih, tapi hijaunya penyalin cahaya nih nanti. Kena aja ntar deh. Kalau Netflix sih mungkin ini daripada bioskop mungkin udah kayaknya bakalan disebut nanti. Cobalah Tick Boom kali ya. 8 years and the time keeps ticking. Tick, tick. You need to ask, are you letting yourself be led by fear or by love? Itu mungkin Tick Boom. salah satu yang berkesan tahun ini. Aduh, mantap itu. Ya, itu kayaknya setelah nonton tuh kepikiran gitu loh, kayak aduh, enak banget itu vibes-nya gitu. Kayak misalkan lagi suntuk atau lagi apa, kayaknya bakalan kesana lagi gitu. Dan relate dengan ceritanya tentang quarter life crisis, tentang bermimpi itu nggak boleh berhenti, tapi sekalinya kita dapat, kenapa kita nggak bisa menikmati mimpinya itu gitu, kesannya aduh gimana gitu rasanya. Jadi berkesan, dan terutama Andrew Garfield ya itulah amazing. Amazing ya, sesuai dengan apa perannya di sana, amazing yang di amazing. Gimana Mas Bre atau yang lain, Mas Dian nih mau komentarin nggak Tick Boom? Ya, mau. Tadinya saya tuh mau ngambil ini aja gitu, biar No Way Home terlalu mainstream dan terlalu ketebak. Ya udah diambil duluan. Tick Boom. Padahal dua-duanya udah ngalah. Padahal aduh, nih si Mas Dian mau ngambil No Way Home, si Mas Dian ngomong Mas Aska mau ngambil No Way Home, dua-duanya ngalah mau ngambil. Dia banyakan nontonnya, kayaknya banyakan dia Mas, saya lihat story-nya Mas. Aduh. Emang segabut itu sih, nonton mulu. Itulah, pokoknya saya setuju. Setuju karena saya bilang ini untuk film digital itu kan saya pernah ngomong ya berkali-kali juga di sini, saya agak skeptis gitu untuk sekarang ini karena lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas. Tapi pada akhirnya menjelang akhir tahun saya menemukan salah satu film rilisan Netflix yang benar-benar bagus gitu. Mungkin saya dibilang very underrated movie lah, nggak terlalu besar hype-nya, tapi orang yang nonton ini dapat kesan emosional yang begitu dalam dari film ini gitu. Apalagi ini kan diangkat dari true story dan Andrew Garfield memerankannya dengan bagus banget, bahkan yang banyak yang menjagokan dia untuk bisa masuk nominasi Oscar kan saat itu juga. Dan juga yang saya suka banget sih lagu-lagunya di sini digarap dan di aransemen dengan bagus banget. Jadi satu paket lengkap lah, film ini benar-benar jadi film yang menyenangkan. Gimana Mas Aska, setuju gak Mas Aska? Sekali. Relate banget sih masalahnya. Kayak backstage ya Mas Aska ya. Lagu-lagunya kan bagus-bagus Mas Aska kan sama kan. Kayak backstage lah ya. Belum nonton backstage. Iya. Dari makmum sekarang backstage itu 11-12 lah. 12.000 tapi ya. Bre pengen komen Bre? Gue suka Tick Boom juga, masalahnya relate banget sama kita para content creator gitu ya, yang misalnya ngejar passion misalnya dibandingkan sama mereka yang kerja dalam tanda kutip kayak menjamin kehidupan juga gitu, yang uangnya ngalirnya ada per bulan gitu, sedangkan kita yang sometimes kayak ngejar passion kan uangnya nggak tahu datang dari mana. Kayak jadi kita reviewer kayak ini kan sometimes ya gitu kan. Dan itu benar-benar relate banget sih. Sampai itu adegan paruh air itu benar-benar emosional ya. Pas mereka berdua kayak apa sih, Jonathan Larson-nya ini, si Andrew Garfield-nya bilang kayak kerjaannya masih ada nggak nih, lowongan kerjanya nih. Aku tuh 5 tahun ke belakang ini kayak benar-benar nganggur gitu dan waste of time gitu. Dan itu benar-benar temennya itu langsung support banget gitu, kayak kamu tuh one and only Jonathan Larson gitu. Dan itu benar-benar kayak buat kita semua tuh kayak kamu tuh ya kamu gitu, dengan unikatmu sendiri berjuang gitu. Dan itu suka banget sih pesannya. Tick Boom. Gue setuju banget sama Mas Aska Goldi gini. Kalau zaman now ini support sistemnya ada ya? Ada gitu. Kalau istilah zaman now itu ada support sistemnya dari teman-temannya ya. Support system sama sekaligus itu temannya jadi pembanding gitu. Temannya udah ada yang sukses jadi akuntan, ada yang kerja di luar kota. Jadi itu relate banget sama kehidupan kita yang biasanya teman kita yang seangkatan nih kok udah sukses itu, kita masih gini-gini aja, masih main dengan hobi kita gitu. Dan itu terus-terusan dipupuk sampai akhirnya dia sukses. Sekalinya sukses pun dipatahin sama produsernya. Terus apa yang harus kita lakukan? Buat lagi. Itu kesannya, wow, kenapa suruh buat lagi? Ini capek nih 8 tahun berkarya gitu.
ya itu bahkan kayak pokoknya kayak apa ya, belajar banget lah dari film itu, dari kisah itu. Oke. Cuma kasihan aja sih pas di akhir hidupnya kan, dia sebelum Ren muncul kan di umurnya 35 tahun ya kayaknya. Iya. Dia udah meninggal duluan. Betul. Belum bisa menikmati kesuksesannya dia lah. Padahal Ren itu langsung jadi bombastis banget kan di Broadway sana katanya. Oke, sip. Keren. Kesannya keren. Lanjut dengan karya Andrew Garfield menang ya Oscar ya. Amin. Masa Tom Holland. Mas Oscar, series mau ngomongin? Biasanya series juga nonton nih. Series. Kalau series kayaknya Seza Umat deh. Squid Game. 애들 게임 규칙 단순해. Squid Game. Kenapa? Sampai jaketnya beli ya? Selain viral, selain banyak diomongin, terlaris, dan itu juga idenya 10 tahun lamanya dibuat, akhirnya dilahirkan dan impact-nya segede ini gitu, dengan story-nya si Kaya dan si Miskin itu udah sesuatu yang impactful. Dan lagi-lagi Netflix emang tahun ini sangat berkesan lah gitu. Dibandingkan konten bioskop kan mungkin masih separuh-separuh ya, masih belum totalitas untuk ngeluarin konten terbaiknya gitu. Kebanyakan mereka pindah ke OTT gitu. Dan untungnya OTT memberikan kita service yang menyenangkan gitu. Meskipun dengan cinematic experience-nya terbatas, tapi ketika kita lihat filmnya, message-nya, dan segala hal aspek yang ditawarkan Netflix, kayaknya mereka bisa bersaing lah di Oscar gitu. Gak bisa jadi anak sampingan lah. Ini Netflix udah mulai ngeri gini jajaran film-filmnya gitu. Bisa mengganggu stabilitas bioskop kayaknya gitu. Bakalan nyerbu ke Oscar juga nih. Semoga nih kalau OTT ini diperbolehkan, bisa-bisa nih pada bersaing ini. Yes. Gimana masuk di Golden Globes ya? Iya Bre ya. Masuk di Golden Globes ini. Golden Globe betul. Belum soalnya Oscar belum masuk TV series ya. Enggak masuk. Enggak. Oke. Gimana, ada yang mau komentar soal Squid Game? Setuju aja lah ya. Ya, belum nonton. Kalau yang menurutku tuh apa ya, yang overrated gitu, kadang kayak bikin udah males nonton gitu loh, kayak. Wah. Aku belum nonton Squid Game anyway. Mau menyangkal. Kalau mereka memangnya anaknya edgy banget ya. Kalau aku mah mainstream aja gitu. Orang-orang No Way Home mulu yang di spam. Emang nggak mau unian udah. Tapi ya Squid Game bagus sih, dalam arti istilahnya memang cukup seru, dan istilahnya itu memang banyak kritik sosial segala macam bisa ini. Tapi ya pada dasarnya ya itu ya sebagai hiburan keren sih, dan istilahnya kita harus akui bahwa mau nggak mau itu bahwa serial ini benar-benar fenomenal dan viral di seluruh dunia, bukan di Asia aja. Dan itu kan gila, bahkan di luar pun YouTuber pun membuat istilahnya kan pertandingan Squid Game ala mereka kan, dan itu kan berarti kan dunia barat istilahnya biasanya itu tidak menonton dengan subtitle, ya mau nggak mau mereka nonton subtitle ataupun di dubbing kan. Bahkan di Dead to 2021 tuh dimasukin ya Squid Game ya. Nah itu dimasukin tuh di salah satunya itu, karena itu memang harus diakui fenomenal. Oke, thank you nih Mas Aska nih. Kalau gitu kita mulai lagi ya. Selanjutnya, waduh. Rolling. Siapa nih? Iya, yang hijau. Iya. Mana? Belum. Bang Dian. No Way Home. Oh iya, nggak telat nih di sini keluarin nih. Serius, telat. Untuk film favorit kayaknya sih udah dijatain ya buat saya. Tanya ngomong lain. Dan juga kayaknya nggak afdal gitu. Kalau ini film terlaris sepanjang tahun 2021 nggak masuk konten ini, rasanya agak aneh sih. Jadi mau nggak mau sih, padahal emang suka. Ya, rasanya 7 orang nih yang kita udah ikut ini nih, kita udah bilang udahlah kasih Mas Dian lah kita.
Saya 1 bulan konten No Way Home mulu tuh di IG. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Oke, silakan. Kenapa? Oke, jadi ini bisa dibilang kan film yang paling bombastis ya di tahun 2021 secara hype-nya, secara euforianya, yang dimana hype-nya ini udah dibangun dari 1 tahun sebelumnya gitu, dari rumor-rumor yang di-build up oleh Sony sendiri ternyata kan, yang kita sebagai content creator bisa tahu hal itu lah pada akhirnya ya, yang dimana rumor itu menyangkut dengan keterlibatan aktor yang amat sangat kita rindukan kehadirannya, itu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Yang dimana Spider-Man ini kalau kita bandingkan dengan Avengers Endgame yang juga hype-nya luar biasa di tahun 2019, itu kan cakupannya cuma MCU 1 dekade aja. Sementara kalau Spider-Man ini kan mencakup jangkauan yang jauh lebih luas, 20 tahun, hitungannya dari film pertamanya Tobey Maguire, Spider-Man tahun 2002. Jadi inilah yang mungkin menyebabkan ya hype-nya sangat luar biasa banget gitu. Meskipun setelah kita udah hampir sebulan gitu, kalau kita nonton lagi mungkin kita bisa melihat titik-titik kurangnya, tapi mungkin di saat itu kan wah banget gitu ketika nonton dengan ada akhirnya yang dinanti-nantikan itu datang, dan juga bagaimana MCU ini bisa mengemas seorang Spider-Man Tom Holland yang tadinya bisa dibilang anak bawang lah gitu, agak sedikit diremehkan lah gitu dibandingkan dengan Spider-Man lainnya, karena dia kurang gitu unsur Spider-Man-nya. Pada akhirnya terlahirlah Spider-Man yang sebenarnya di film ini gitu. Jadi dari build up karakter untuk Tom Holland-nya bagus, bagaimana mendevelop karakter menghadirkan kembali karakter yang lama itu, termasuk villain-villainnya itu sukses, dan juga setelah film No Way Home ini lahirlah hashtag #MakeTASM3. Jadi gimana pada akhirnya Spider-Man Andrew Garfield itu dipandang oleh publik dengan sisi yang jauh lebih positif gitu. Jadi saya amat sangat bahagia banget dengan film ini. Itulah. Oke. Nah, ini kita harus tanya ke ini nih, ke seseorang yang nonton No Way Home ini berkali-kali nih. Bener gak menemukan titik kurang? Tadi kan Mas Dian kan sempat ngomong kan kalau kita nonton berulang-ulang. Nah, gimana? Mas Aska, gimana Mas Aska? Apa aing mulu sih, kan ada Kak Ami, ada Yuzu tuh yang bisa cari respon lah. Kasih tahu Mas nilainya. Ya, ini kita dari pertama nonton Mas. Nah, iya kita pengen tahu nih kan, karena Mas Aska nonton berapa kali Mas Aska? 4 kali kan? 4. Nah, itu maksudnya apakah berkurang nggak? Soalnya ini juga menjadi pertanyaan saya sih di dalam hati saya ini, kalau nonton berulang nih apakah akan mengurangi enjoyment-nya apa gimana nih? Oke, jadi kemarin tuh pernah ada di komennya siapa ya? Mufienka, di Mami Inka itu, di komen dia kan habis nonton tapi kan telat kan itu. Sebulan terakhir baru nonton dia. Terus baru kerasa hype-nya, terus aku nyamber di situ. Ini yang 4 kali nonton tuh, jadi pertama kali nonton itu overhype lah. Emang untuk membuang energi sama ekspektasi kita tuh dibuang di pertama gitu. Yang kita biasa awalnya pengennya A, ternyata di kasihnya A banyak banget gitu loh. Jadi maunya dikit malah dikasih banyak banget. Terima kasih banget lah gitu. Baik banget Sony gitu. Yang kedua baru rasanya udah mulai kok nggak ada hype-hype-nya udah mulai berkurang nih gitu. Yang ketiga udah mulai ala-ala reviewer lah, udah mulai sok-sok cari ini apa ya minusnya ya apa ya gitu-gitu loh. Jadi udah mulai sok-sokan aja, sok anak sinetfil gitu loh yang nyacatin gitu. Gak mungkin lah, ini gak mungkin terlalu bagus, biasa aja ini harusnya gitu. Sampai yang keempat ada rasa penasaran, pengen dong sekali lagi ada hype-nya gitu, apa kek mulai riang-riang lagi gitu. Dapatnya sama penonton bocah-bocah yang gak ada teriak-teriaknya sama sekali. Udah makin mati rasa tuh. Jadi ngelayat nonton Mei 4 kali kan rasanya udah ya udahlah ikhlas dah, udah mati dah, udah gitu. Udah gak ada rasa lagi, dan mulai ngerasa plot hole-nya banyak ini, udah mulai ini plus minusnya gini, kenapa satunya tua satunya kagak tua gitu ya. Udah mulai teori-teori gitu, mulai baca-baca artikel orang, konten-konten orang, oh iya akhirnya memvalidasi ke opini mereka gitu loh. Ternyata emang gak sesempurna itu. Kita tuh kayak ditipu muslihat dengan visual, dengan bumbu manis nostalgianya aja gitu. Jadi ketika logika berceritanya disingkirkan dan ada mukanya si Abang Toby sama Abang Andrew, ya udah kesannya
bodo amat filmnya jelek tapi kangen sama dua orang ini gitu, kesannya kan gitu. Jadi terlalu bias lah ketika nontonnya. Tapi overall tetap jadi film yang berkesan banget gitu. Pokoknya untuk first timer bakalan jadi sesuatu yang berkesan banget. Emang kalau Marvel tuh dan film-film lainnya emang lebih baik ditonton sekali atau 2 kali aja cukup lah. Jangan berkali-kali, itu ngerusak sebenarnya. Mas Yus gimana Mas Yus kalau mengenai Spider-Man? Setuju gak nih? Ya, kalau saya kan termasuk nonton 3 kali juga ya kan. Wow. Yang pertama itu yang ya kalian tahu gitu, yang duduknya di depan tuh kayak kurang puas gitu, walaupun ngedengkak gitu, tapi ketika pas hype ketemu Tobey, ketemu Andrew tuh udah langsung jingkrak, langsung naik spontan, bangku tuh goyang-goyang sendiri. walaupun nontonnya tiduran kayak gitu langsung sontak gitu. Akhirnya kan ya mungkin dia bener kata Ases ya, pertama tuh overhype-nya tuh di situ tuh, pertama kali kita ngerasa kayak ketemu Matt Murdock juga ya kan, kayak ngerasa wah ini nanti akan ada mental ke Daredevil atau kemana gitu ya kan. Nah terus yang kedua juga, yang kira-kira nonton yang kedua kali mencoba di tengah. Nah itu baru tuh itu masih ada rasa-rasa inilah, setidaknya kayak masih kagum gitu, masih pengen ngelihat si 3 Spider-Man ini kan, si Tobey, Peter, Tom Holland sama Andrew Garfield. Nah tapi yang ketiga setelah itu habis itu udah hambar, ya udah be aja gitu ya kan. Jadi kayak ya udah berarti gue udah ngerasain 2 kali kok wah-wahnya gitu kan, apalagi yang di paling pertama itu udah ya udah gitu. Terus dan ngelihat si May 3 kali mati juga itu nggak tersentuh. Kayak Uncle Ben. Iya itu kayak itu malah 3 kayak kali mati. Ya udah gue be aja gitu, ya udah May mati udah gitu. Terus cuma yang menurutku kenapa yang menarik di ketika nonton ketiga kalinya itu baru menemukan kayak apa ya, si Peter ini kan terakhir kan dia ngekos gitu kan, dan itu baru gitu loh, ternyata tuh kosannya dia mirip. tuh hampir sama kayak si Tobey gitu loh. Nah ini apakah nanti versinya Tobey dia tuh masuk lagi ke versinya Tobey apa kayak gimana gitu, nanti kan kita nggak tahu. Nah itu tuh baru pecahlah tiap-tiap teori gitu. Ini ntar akan ada sambung sini, termasuk yang kata Mas Dian bilang hashtag TESM3 gitu ya kan. Itu udah ini udah bakalan meliar-liar lagi gitu ya kan. Kan waktu pas kita bahas trailer ya bener nggak ada nih, tapi ternyata kan di after credit ada Venom dong, bener gue dong. Ya kan waktu itu kita bahas mungkin Venom akan keluar, tapi akan ada di ini ujung. Iya di ujung, di after credit. Entah mungkin Venom akan bangkit lagi atau enggak nanti si Tom Holland ketemu, itu udah liar banget sih kayak gitu. Tapi setuju sih antara dari dibilang sama Mas Dian tadi, No Way Home ini emang udah masuk salah satu best 10 sih. Jadi hashtag TESM3 itu untuk melihat Rhino ya. Rhino butuh untuk dinaikkan derajatnya. Andrew tuh butuh lawan alien, nggak perlu. Iya betul, aliennya ya. Butuh lawan alien si Andrew-nya. Oke. Nah, Mas Dian, kalau serial apa nih? Nah, serial jangan ngambil yang saya punya ya. Sebut. Iya, silakan nggak apa-apa. Yang lain. Nggak apa-apa, silakan. Serius, ambil aja. Ya udah. Nggak apa-apa, paling saya kick. Iya, udah saya ambil ya. Aduh, jahat. Enggak, silakan. Nyebut, saya masih dari dunia, ya, saya masih dari dunia Marvel aja lah gitu. Jadi saya akan ambil untuk top series tahun 2021 ini WandaVision. This is our home. Are you sure? Experience the phenomenon. I have everything under control. Everyone's talking about. What happens when you learn the truth? Saya akuin itu dari 4 series live action dan 1 series kartun itu What If gitu yang udah tayang di Disney Plus. WandaVision ini saya kayaknya sepanjang saya jadi content creator juga rutin nonton series. Mungkin saya baru kali ini ngerasain sebuah series yang hype-nya luar biasa besar dari pekan ke pekan gitu. Yang dari satu pekan ke pekan lain tuh rame teori rumor. Itu cuma ada di WandaVision, dan hal itu tidak terlihat lagi di series-series Marvel lainnya ya.
termasuk Falcon Winter Soldier, Loki, bahkan terakhir Hawkeye gitu. Jadi hal itu cuma saya temukan di WandaVision. Jadi di samping juga dari sisi ceritanya yang saya juga mengaku itu bagus banget gitu, yang episode awal dengan nuansa jadulnya, dengan unsur komedi jadulnya, terus juga gimana konflik batin yang dialami seorang Wanda yang baru pertama kali kita lihat setelah kita kenal dia di beberapa film, akhirnya dia punya show sendiri, kita lihat seperti apa kondisi psikologisnya, latar belakang ceritanya dia itu seperti apa, itu menjadikan series ini benar-benar sebuah series yang bagus banget gitu sebagai pembuka fase 4 MCU ya. Jadi jatuhnya kan karena Black Widow sama Eternals tahun lalu batal tayang, jatuhnya ini fase 4 MCU pertama tayang itu adalah WandaVision ini, dan ini jadi boom yang benar-benar sebuah gong besar yang bikin fans itu melek lagi loh. Setelah 1 tahun nggak ada konten MCU, kita dibuka dengan WandaVision yang hype-nya begitu besar. Jadi saya rasa WandaVision layak lah untuk jadi top series tahun 2021. Yes, saya setuju itu. Ya iya pasti setuju lah ya. Sorry ya, saya ambil nih Mas. Gak apa-apa. Silakan. Saya setuju. Kapan masih ada layangan putus? Awas, itu si Bre punya nanti. Aku nggak nonton, cuma ikutan aja. Ami mungkin. Ya saya setuju sama Mas Dian. WandaVision merupakan mungkin saya bilang itu satu-satunya serial yang waktu itu pas waktu saat dibilang ini mau ada serial Loki, mau ada si Hawkeye, mau ada si WandaVision. Nah WandaVision itu pas ada teasernya itu satu-satunya yang paling saya tunggu itu ya dia, karena dalam arti benar-benar unik karena perlakuannya itu dari kita bisa lihat lah dari perlakuannya itu dia membuat konsep seperti istilahnya sitcom dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an tuh itu benar-benar keren dan walaupun absurd tapi keren gitu maksudnya, dan itu berani dan berani. Menarik ya. Betul. Dan istilahnya berani, dan istilahnya sekarang misalkan kalau ada orang lain pengen mencoba itu belum tentu berhasil dalam arti ya. Dan ini kan resiko tinggi sekali, dan itu benar-benar ya bisa bilang ini benar-benar memecah sih, menurut saya sih memecah menjadi 2 bagian nih fans Marvel sih. Ada beberapa itu fans Marvel itu nonton WandaVision itu di episode pertama udah langsung nggak mau nonton. Kenapa? Karena mereka bilang apaan sih kok Marvel kok jadi kayak gini, jadi kayak lelucon kayak gini seperti itu. Tapi mereka nggak tahu dalam arti itu pembangunannya benar-benar secara perlahan tuh, apalagi oleh Agatha ya. Masih sih ya. Dibilangnya kayak sitkom, banyak yang apaan nih Marvel kayak sitkom gitu sih. Tapi pas kesana sebenarnya terus terang Mas Dian sorry gue potong. Terus terang saya juga ngerasa gitu awal-awalnya dia kok lucu gitu ya kan, awal-awal pertama kali kok gue kayak nonton Friends zaman jadul di tahun berapa gitu ya kan, film komedi gitu ya kan, ketik dengan warna hitam putih iya kayak gitu. Terus pas 2, 3 ngikutin ke 4 pas mereka jadi colorful itu baru gini konsepnya ternyata di film ini. Wah ini itu mind blowing banget sih, keren banget sih. Nah, Bre tadi mau ngomong apa, Bre? Setuju sih, karena aku kan nggak ngikutin Marvel gitu kan, dan ini pembuka tahun gitu kan, Phase 4 gitu. Dan basically malah dari 2 episode pertamanya yang hitam putih itu lah yang bikin gue tertarik nontonnya sampai akhir gitu. Karena itu kan itu tadi kan berani tampil beda gitu, konsepnya itu menurut gue itu engaging banget, menarik gitu loh. Jadi kayak dia bukan tipe Marvel biasanya gitu. Jadi aku malah seneng gitu. Nah, saya setipe sama si Bre nih. Justru kenapa saya milih si WandaVision dulu nih, karena dalam arti ya itu berani tiba-tiba kok jadi hitam putih, jadi komedi tahun zaman jebot yang dimana emang saya suka nontonin dalam arti seperti itu, dan itu yang membuat ini. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Kalau aku lebih itu sih mau ceritain yang part yang buat ngingetin juga ya, yang part-part yang agak apa ya, horor. Itu kayak jebakan sih, apalagi yang pas munculnya itu tuh, yang pas munculnya saudaranya Wanda. Evan Peters ya. Kan sampai kiranya kan beneran muncul kan. Bonar. Iya, Cibolnya bohongan. Pietro apa Evan Peter nih banyak yang gini. Pietro. Sama itu sih Mas, sama yang mulai tunggu tahun ini tuh aku masih penasaran yang katanya Agatha bakal diangkat ke series sendiri tuh, bakal dibikin spin off.
Itu juga kayak bakal Yes, udah ada proyekannya itu. Udah ada judulnya juga. Oh, ada Bener. proyek. Mas Dian sebel tuh. Tapi dibayar di akhir tahun lah, Mas. Udah ikhlas. Bayar di akhir tahun. Tapi udah ikhlas ya Bonner ya. Ya, itu buat pengalian isu aja. Jadi jangan berharap pada Toby Andrew, jangan berharap. Ingat Ralph Bonner kan gitu. Oke. Mbak Ami mau komentar soal WandaVision? WandaVision sih ngikutin sih, cuman ya udahlah ya, udah pada komentar yang lain aja yang komentar sih. Oke. Kalau gitu kita langsung share screen lagi ya. Siap-siap ya. Oke. Waduh, ada tinggal 4 warna nih. Siapa nih? Kira-kira siapa yang mau dapetin payung cantik? Oh, belum. Payung cantik. Siapa nih? Yuni dong, Ungu dong. Yuni. Bener loh Yuni. Bener dong Yuni. Iya. Mas Tiawan, gue. Waduh, dikit lagi saya deh ya. Ada. Oke. The Power of Ungu. Oke, silakan Mbak Ami. Apa film ya? Film sih, kalau tahun ini sih film. Saya tuh sebenarnya suka itu Ayla itu loh Mas, Ayla the Daughter of War itu. 50 yıl geçmiş. Ya da o bizden nasıl ayrılacak? Sensiz gitmem. Itu sih apa ya? Itu sih buat saya sih apa? Itu kan sebenarnya film lama ya, film 2017 ya, 2017. Cuman karena TikTok dia booming lagi, terus dan pas saya nonton sih lumayan. Wow, oh iya keren juga ya ternyata filmnya ya. Dari segi ceritanya sih dia bagus sih gitu. Tentang apa ya, hubungan anak yang tidak ada hubungan darah tapi bisa sayang banget sama bapak yang baru dia ketemukan gitulah gitu kan. Jadi buat saya sih itu menarik sih film Ayla itu. Ayla the Daughter of War itu. Itu kisah nyata ya? Ya itu kisah nyata dan apa namanya? Itu kan film Korea kan sebenarnya ya, cuman mainnya di Turki. Film Turki mainnya di Korea ya. Turki. Mengangkat bukan main di Korea sih, dia ngambil apa? Cerita. Anak kecilnya Korea. Anak kecil Korea ya, anak kecilnya Korea itu kan. Terus ceritanya juga apa ya? Ya sedih lah gitu kan. Jadi tentang hubungan orang yang tidak sedarah tapi sangat emosional gitu kan, sampai akhirnya dia yang harus dia masukin ke dalam koper itu yang wow gitu kan. Saya sih suka sih itu Ayla the Daughter of War sih. Pada udah nonton belum? Belum kayaknya ini. Belum. Pada diem soalnya. Nggak tahu. Nggak nyentuh gituan kayak kita. Nah itu Ayla itu apa? Cikal bakal Black Widow. Loh salah. Weh. Enggak lagi itu cikal bakalnya itu. Gwen. Ayla itu bagus sih. Ayla the Daughter of War itu kita tentang kisah nyata, dan istilahnya waktu itu tahun 2021 awal itu memang istilahnya jadi viral lagi di TikTok karena ada klip di mana si Ayla yang tua ketemu sama istilahnya tanda kutip bapak angkatnya ya, karena mereka itu terpisah tuh. Jadi mereka itu hanya selama berapa bulan aja, kan ini si Aylanya ini kisahnya ini orang tuanya mati tuh satu desa ya, terus ditemukan oleh seorang prajurit dan akhirnya diasuh. Nah selama itu akhirnya kan terjadi hubungan bapak sama anak, sampai si Aylanya juga belajar bahasa Turki segala macam ya kan, karena mereka itu keterbatasan bahasa. Dan akhirnya itu karena politik segala macam, sang bapak itu harus pulang segala macam, ya akhirnya itu terpisah dan baru ketemu pas udah tua ya, dalam arti ya pas si Aylanya udah gede, udah tua segala macem, nah ketemu, dan itu kisah nyata sih itu cukup mengandung bawang juga sih kalau bagi mereka yang suka sih seperti itu. Betul ya Mbak Mia? Yes, film Turki, betul. Bagus. Nah ada Marilyn Monroe-nya juga. Marilyn Monroe? Eyang sih Mas, ya tiga saudara. Cerita tentang tiga saudara juga kan itu. Betul. Beda-beda ini ya, benar. Setuju. Nah, Mbak Ami kalau untuk serial, ada serial apa gak? Kalau serial sih sebenarnya
lumayan banyak sih ya, apa ya, saya ngikutin You juga, You yang di Netflix itu. Terus sebenarnya di Mola juga saya ngikutin ada Younger sih. People believe what you tell them. They believe the Real Housewives are real. They think that coconut wood is going to shrink their ass. No one wants to hire a 40-year-old has-been. Tell me 26. I'm going to need some highlights. Oh, Younger. Oke. Younger tuh bagus sih kalau saya bilang sih, Younger itu. Yang dia jadi ke media itu ya? Ya, single mom umur 40. Nonton saya season 1-nya itu. Cari kerja. Ya, yang susah cari kerja, terus akhirnya dia dia ngaku kalau dia memalsukan identitas. Supaya dia bisa dapat kerjaan, terus akhirnya dia pacaran juga sama anak yang umur 20-an something itu, kayak gitu-gitu. Itu bagus sih. Ini nih cocok nih buat Mas sini aja nih nonton Younger nih. Gimana? Tulisannya gimana? Younger, lebih muda. Oh, Younger ya. Aku dengarnya Hunger. Bagus. Ya Allah, lapar maklum jam-jam segini. lapar. Ini dong makan. Oh ya, di Mola kan? Iya, Mola. Itu bagus sih, kan dia episode terakhirnya juga ada dua season kan dia sekarang. Gimana Mas Dian? Seru Mas Dian filmnya? Serialnya? Iya, dia itu kan satu ini ya, kreatornya sama kalau nggak salah si Darren Star ya, kalau nggak salah sama Sex in the City, satu lagi Emily in Paris gitu. Jadi jadi mirip-mirip gitu pola ceritanya, yang ringan, menghibur dan nggak ngebosenin gitu. Dan saya termasuk yang ngikutin Emily in Paris 2 season, sama Younger juga saya nonton, dan ya saya setuju sih itu series yang sangat menyenangkan untuk ditonton dan nggak perlu banyak mikir ya, just entertaining gitu. Saya suka juga, saya ngabisin 1 season waktu itu lumayan cepet juga tuh. Warnanya emang cerah-cerah gitu ya. Iya, karena kan dia orang media, orang ini kan advertisement gitu loh. Ya, ini jadi watchlist nih bagi mereka yang belum nonton nih. Saya juga belum nonton sih, tapi saya udah dengar itu reviewnya itu banyak yang review bagus nih. Tapi ya karena kebanyakan watchlist. Banyakan OTT. Tagihannya banyak. Mola juga keren sih, Mola tuh makin keren sih. Ya, bagus kok Mas sekarang dia ininya kok film-filmnya. Oke. Kalau gitu, wah ini tinggal 3 nih. Kita share screen lagi ya. Oke, bosku. 3 besar. Hostnya kapan nih hostnya? Nanti kalau hostnya duluan disangka ini sengaja biar gampang. Aduh, kita lihat ya. Siapa kira-kira? Siapa nih? Ya, ternyata saya. Iya. Akhirnya. Aduh. Ya, gue terakhir. Pinter banget prediksinya ya. Prediksinya pinter banget ya. Lumayan. Ini kayak kalau ada pertandingan bola manggil Mas Aska aja nih ya. Tadi udah ungu udah. Oke. Kalau film itu saya ambil dari awal tahun. Sebenarnya itu film 2020, tapi baru saya nonton 2021 itu The Father, Anthony Hopkins ya. It's me. Anne, strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Nah, itu filmnya kan mengenai seorang ayah yang dimana itu mengalami demensia, dan di situ tuh kita diperlihatkan bahwa dari sudut pandang si ayah ini nih, dimana kok kayaknya lingkungan sekitarnya, bahkan wajah anaknya pun ini bisa berubah. Dan nanti kan kita nggak bingung nih, rambutnya panjang, ini siapa, suaminya dia bilang oh ini nama saya bukan suaminya, atau saya ini kan dia pacarnya, oh ini udah tinggal di sini, tinggal di luar, gini. Nah itu menurut saya ini benar-benar berkesan nih, karena mengingatkan kita betapa pentingnya seorang keluarga, dan betapa pentingnya itu ingatan kepada kita sih. Dalam arti kita harus mengingat juga kan orang-orang yang ternyata itu, bayangin tuh dia udah tua dan udah saya bingung nih antaranya nih, mana yang benar, mana yang real, mana yang palsu. Bahkan yang mengenai jamnya kok tiba-tiba hilang. Nah itu mewakili apa? Nah itu kan benar-benar berkesan sih. Kalian udah nonton The Father belum?
Udah Kalau nggak nonton. salah itu pemenang Best Saya Actor belum. kan sih tahun lalu. Best Screenplay. Ada Screenplay. Best Actor Screenplay ya. Banyak sih, banyak. Kita tahu sih itu bapaknya Thor sih. Si Anthony Hopkins itu menang Best Actor juga, menang Best Actor dan Best Adapted Screenplay, dan istilahnya dia emang banyak di British Award-nya juga segala macam itu, dia cukup banyak nominasi nih di film ini sih. Keren sih, wajib. Mas Bre udah nonton? Udah dong, dan setuju banget kalau The Father masuk lah, walaupun 2020 ya. Karena emang rilisnya agak telat sih di internasional gitu kan, 2021. Januari, betul. Cuma yang kan, dan itu emang benar-benar apa ya? Menurutku emang penulisan ceritanya kan yang bikin Florian lah, itu diadaptasi dari buku juga. Nonton itu kan kita lihatnya itu dari sudut pandang si bapaknya yang demensia gitu. Jadi bakal bingung, misalkan kayak pas lagi scene makan malam ya, habis itu ada anaknya gitu. Tiba-tiba tuh scene-nya berubah gitu loh. Ternyata itu tadi scene makan malam itu cuma halusinasinya bapaknya doang sama anaknya gitu. Karena di next scene-nya lagi dia makan malam lagi. Dan itu benar-benar apa ya, bikin mikir juga gitu loh. Kayak kita tuh ngerasain gimana jadinya jadi seorang yang punya penyakit demensia gitu. Dan apalagi kan ini apa ya, relate banget sama kebanyakan yang istilahnya punya orang tua juga, yang merawat orang tua yang sakit juga kayak gitu, jadi benar-benar relate banget gitu. Nggak cuma si Anthony Hopkins juga ya, kan di situ ada Olivia Colman juga yang main. Betul, keren tuh. Dan itu emosional banget sih sebenarnya. Aku pas nonton itu sampai mau nangis juga pas si Anthony Hopkins itu kayak teriak gitu. Sumpah sih. Setuju banget kalau jadi best-nya untuk dari Mas Setiawan sih. Keren sih, setuju aja sih. Itu termasuk yang paling tinggi sih kalau saya nilai sih tahun ini sih. Mungkin yang tertinggi kali mungkin. Dan itu setuju, memang. Mas, aku juga tinggi banget kok pas tahun lalu ngasih nilainya itu 94. Impactful sekali. Oke, jangan nangis bre. Karena emang emosional sih filmnya sih, ini layak harus ditonton. Nah, dan kita nggak tahu, kayak Bre bilang kan ngomong itu khayalan lah, belum tentu khayalan. Kita nggak tahu mana khayalan, mana demensia, mana dia lupa atau ini, karena dalam arti kayaknya safe place-nya dia cuma di kamarnya doang, karena kamarnya doang yang tetap, yang lainnya itu berubah-ubah. Nah itu dia tuh yang benar-benar ya ditonton lah, wajib lah, kalian wajib nonton deh. Nah kalau langsung untuk nonton langsung nonton sekarang ya, mumpung awal tahun ya, biar jadi ingat sama keluarga. Siap. Mbak Ami udah nonton The Father? Belum. Nah, tapi tahu cerita, saya sempat baca, cuma belum nonton. Nonton Mbak Ami. Ayla menurut Mbak Ami bagus, ini lebih bagus lagi menurut saya, dan lebih mengandung bawang. Sip. Abis ini nonton. Sangat mengandung bawang. Rapi. Abis ini nonton langsung. Di susunya tuh rapi gitu. Tetap paham gitu. Oke. Nah, berikutnya kalau untuk serial karena tadi WandaVision sudah dilahap oleh sahabat saya. Jadi saya mungkin akan melipir ke drakor juga, tapi saya memilih bukan layang putus karena itu bagiannya dari Bre Alfian. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream. Not her. My dream, Mas. Jadi saya ke Move to Heaven. 고인의 유품을 정리하러 온 Move to Heaven의 한 그룹 조상구. Ada yang nonton Move to Heaven? Aska udah nonton Move to Heaven ya? Enggak nonton. Yes. Aing udah. Itu depresif banget, males, depresif. Aduh, sebenarnya itu. Cuma pas sampai episode berapa gitu kayak ngalamin ke down gitu. Cuma ya overall masih enjoyable. Nah ini keren sih karena nolongin orang mati. Betul. Dan hampir sama, sorry Mas, hampir sama kayak film Master Sun di tahun berapa gitu ya kan. Cuman bedanya kalau ini kan dia nggak komunikasi dengan orang mati, cuman dengan cara mencari barang bukti gitu ya kan. Tapi kalau di Master Sun itu dia salah satu karakternya itu dia komunikasi sama si hantu untuk meminta tolong biar dia arwahnya tenang. Hampir sama sih kayak gitu.
Nah, justru itu di sini ini karena kita berhubungan dengan orang mati dan istilahnya untungnya ini kan bukan film hantu. Jadi saya malah berfokus kepada orang-orang yang ditinggalin. Jadi kita lihat nih reaksi ini nih dari keluarga yang nggak nerima, terus dari keluarga yang menantunya, ya ampun, bikin gregetan ya. Bener asli itu yang pertama itu ngeselin banget itu. Ya, istilahnya bener-bener, karena ini diangkat juga mengenai apa sebenarnya bukan hanya soal drama-dramanya, ini karena ada beberapa itu mengangkat mengenai apa kritik sosial juga, di mana ada kasus di mana orang tuanya itu tinggal sendirian dan benar-benar tinggal sendiri akhirnya meninggal sampai busuk ya Mas Yus ya, dan itu ternyata itu kejadian juga kan di Korea Selatan itu ternyata itu banyak juga terjadi. Dan ini mengenai kisahnya ini Move to Heaven itu sebenarnya itu mengenai apa orang yang bekerja untuk membersihkan istilahnya lokasi kematian. Orang yang mati istilahnya atau barang-barang itu dibersihin, dirapihin segala macam, dan itu ternyata itu di Korea Selatan pun itu juga menjadi satu pekerjaan yang cukup istilahnya yang cukup dipakai di sana. Dan di situ tuh kan otomatis akan bertemu dengan klien-klien dengan berbagai macam latar belakang segala macam, dan kisah-kisah yang mereka yang meninggal itu dia tuh yang diangkat tuh, dan ini cukup wajib ditonton sih. Mbak Ami sekali lagi Move to Heaven, tonton Mbak Ami. Banyak ya. Bawang-bawangan. Enggak kan Mbak Ami kan senang yang bawang-bawangan nih. Kalau kemarin-kemarin kan udah soalnya akhir tahun nih kan Mbak Ami kan nontonnya kan backstage, horor. Kita balik ke bawang lagi Mbak Ami. Soalnya di akhirnya itu justru malah si yang suka giniin beres-beresin ini ternyata ngeberesin bapaknya sendiri. Jadi kan spoiler alert. Iya, ya nggak apa-apa dong. Dari tadi kan semua spoiler di sini ya kan. Ternyata iya kan sih. dari awal episode dia bapaknya, dari awal tuh dia anaknya tuh sama bapaknya ya kan. Terus dia ngikutin ngarusin kerjaan bapaknya sampai pada akhirnya dia iniin bapaknya sendiri gitu. Dan itu nge-touch banget sih, touching banget. Jadi ketika pas tahu sesuatu hal yang disembunyikan sama orang tua sendiri tuh ternyata bagus, bener, setuju Mas Setiawan. Ternyata ada nonton juga. 10 episode Mbak Ami, 10 episode. Iya, 10. Tapi jadi kalau jadi kita ini berapa butuh apa? Kenapa? Satu episode kayaknya 45 sampai 60 menit. Nah, betul 1 jaman kurang lebih. Nggak ada AB-AB kan? Nggak ada AB-AB kan? Nggak. Layangan putus sekali. Aduh jubri. Gini Kak, setiap satu episode nyambung, setiap 2 episode itu satu cerita gitu. Bikin penasaran ya. Satu episode habis ini bikin penasaran ya, asem nih beneran nih. Nyambungnya di episode selanjutnya gitu. Tapi wajib. Kenapa Mas Bram? Adegan lagi dari Move to Heaven yang paling aku suka. Iya, apa coba? Ada tadi ngomong. Yang mana? Mantap. Yang itu Move to Heaven tuh yang paling aku suka tuh pas sebetulnya ya, setiap episode tuh pas siapa sih aku lupa, pokoknya yang bapaknya meninggal itu, tapi setiap dia kayak ingatnya gitu kayak bisa runut gitu kan, kayak keren. Sangku. Soalnya iya. Iya deh pokoknya kayak ngurutin gitu tuh kayak anjir sih. Keren banget. Yang mana Mas? Yang pas itu, yang pas tiap dia lagi ngurutin gitu kan kayak ini tuh pokoknya kronologinya gitu. Si guru maksudnya tokoh utama ini pas lagi beres-beresin terus habis itu diurutin gitu ya. Iya, itu kan kayak beda gitu kan penggambarannya. Terus di ceritanya kan juga lebih kayak apa sih? Itu tuh mirip-mirip kayak itu nggak sih? Mirip-mirip kayak, kan kalau di filmnya kan kayak ada Queen of Gambit, itu kan kayak kan pas gambarnya kan kayak caturnya kan kayak ditaruh di atas langit-langitnya gitu kan. Kalau ini mesti nggak di langit-langit juga, tapi kayak dikhususin gitu. Jadi setiap diurutin tuh kayak ada runutannya tuh nggak sekedar naratif doang, tapi juga ada visualnya.
Pasti gurunya itu mengurutkan segala macam kejadiannya setelah istilahnya bisa dibilang itu puzzle-nya itu terpecahkan ya Mas Yus ya. Betul. Dari awal ya kayak semisal dari sini nih, ntar habis itu nyambung ke yang benda ini, ternyata ada hubungan ceritanya juga, terus habis itu benda ini nyambung lagi gitu sampai akhirnya sampai di bawah duit itu kan, yang duit itu tuh yang paling berkesan di situ doang tuh. Di sini sebelin. Nyebel banget sumpah. Aduh, sama yang dia nikah. Yang itu tuh itu menurutku kan kayak apa ya? Yang pas yang ada di nikah itu tuh kayak ya udahlah gitu, rela gitu. Ternyata nggak tanya cowok sama cowok. Yang itu yang pemain musik. Iya itu brengsek banget sumpah itu. Tapi jadi itu penasaran ya. Keren banget. Ya, jadi mau nonton nih. Wajib nonton. Kalau Mbak Ami itu The Father sama Move to Heaven wajib Mbak Ami. The Father wajib. Singkat doang cuma 1,5 jam tapi bagus. Siapin deh, pokoknya bawangnya. Oke, kita akan masuk ke share screen lagi nih. Ini dua-duanya. Tidak. Wait. Kita share screen. Untung di awal-awal. Dua-duanya dengan huruf S. Sine sama Sine. Sini sama Sine. Sine. Iya benar juga. Ini pas lagi ya kacamata nih, lambangnya sini aja juga nih kacamata nih. Merah sama biru. Tuh belakangnya itu. Belakangnya si bro. Iya sama kan. Belakangnya si bro itu. Merah biru pas. Kita mulai. Kayaknya sih dari tadi ngomong sini aja, kayaknya sini deh nih. Nah, udah. Bukan. Terakhir aku pulang. Oke. Finally, yay. Atur. Oke. Karena takut salah gitu mengungkapkan suatu film yang menurut ke the best gitu ya. Tapi oke lah, let's try. Film yang berkesan di tahun 2021 ini mungkin pertama ya yang diangkat dari film sebelumnya judul Family Bellier, judulnya adalah Coda. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? Menurutku Coda ini keren banget karena dibilang dengan keterbatasan div gitu kan, satu keluarga div yang hanya mengandalkan satu anak yang masih bisa untuk berkomunikasi, tapi mereka bisa struggle dengan kehidupannya mereka, dengan usaha mereka, itu susah menurutku. Dan tambah lagi anaknya itu punya mimpi dengan cita-cita dengan pengen masuk ke kuliah musik yang oke gitu ya kan. Tapi orang tuanya nggak pernah dengar suara anaknya tersebut tuh gimana itu. Misalnya anaknya bagus nih, didengar orang, jutaan orang denger itu suara anaknya, oke fine, anggap anaknya masuk idol ya kan, idol atau nggak. Tapi orang tuanya nggak bisa mendengar sama sekali. Itu suatu keadaan dengan yang bikinnya sakit hati. Gimana ngerasa, aduh ya Allah kok orang tua gue nggak bisa ngedenger suara gue gitu. Itu buatku touching banget, keren banget, bagus. Terus kemudian konsepnya juga oke gitu kan, walaupun dibanding sama Family Bellier memang lebih touchingnya ke Family Bellier ya, maksudnya lebih dapat feel-nya gitu di The Family Bellier gitu. Tapi karena ngomongin di tahun 2021 jadi ya menurutku Coda itu is the best sih. Masih best, masuk best 10 di sini. Di list aku gitu. Oke. Setuju Mas Yus. Memang ini drama keluarganya hangat banget ya. Betul. Itu gara-gara nonton Coda gitu kan. Itu jadi belajar sign language gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa ini kan, isyarat kan. Karena bener-bener saat aku nonton tuh juga nyentuh hati gitu loh. Iya nggak sih? Iya, betul. Sumpah pas si dia itu lagi nyanyi gitu kan sama temannya itu, kita nggak dengerin, kita jadi sudut pandang orang tuanya gitu.
yang cuma kayak pelongo-pelongo lihat kanan kiri gitu, mereka pada tepuk tangan, dia ikutan tepuk tangan aja, itu kayak itu betul. Rasanya gila sih, ngerasain kayak gimana gitu ya kan, itu benar-benar banget. Itu rasanya gila sih. Betul. Apa ya, siapa sih Emilia Jones itu ya yang jadi pemeran utamanya ini, benar-benar apa ya? Ini kan kayak coming of age juga kan, dia kayak berusaha bantu keluarganya juga gitu kan. Jadi keluarganya itu kan jadi nelayan ya. Jadi pas dia lagi berat sibuk dengan les nyanyi gitu, dia juga keluarganya lagi bikin bisnis gitu kan, dan itu jadi kayak pergulatan emosinya, dia mau bantu keluarganya atau mau nyanyi di situ, sampai dia tuh telat sama guru lesnya itu, sampai kamu mau disiplin nggak sih gitu kan. Itu kayak bener-bener dia harus memilih antara cita-citanya dia dengan ketidakkurangannya dia gitu kan. Di samping dia juga harus membantu keluarganya gitu. Itu sih sumpah terenyuh juga sih pas nonton. Kalau menurutku, kalau andaikan kata ya, dalam satu keluarga itu ada yang benar-benar bisa diandalkan, tapi di dalam satu keluarga dia doang yang diandalkan, cuman dia punya mimpi sendiri, tuh gimana rasanya tuh lepas dari ikatan keluarga gitu loh. Itu benar-benar susah banget itu kan. Kalau andainya itu ngerasa banget, andai kalau yaudah lu sana deh, andainya misalnya orang tua, yaudah lu sana ikutin mimpi lo, tapi lu dikeluarin dari keluarga, kan itu berapa gimana gitu ya kan. Nggak kayak gitu, untungnya nggak kayak gitu. Itu keluarganya dukung sih, keluarganya support sih, sukanya gitu. Keluarganya juga lucu hubungannya, sumpah gitu. Iya. Jokes-jokesnya itu ya bener. Itu lucu, sumpah, yang belum nonton ini lucu sih, kuda sih. Tapi bagus, drama family dramanya tuh bagus. Apalagi suruh puasa nggak bisa ya Bre ya. Janganlah. Disuruh puasa nggak bisa orang tuanya. Nggak bisa dong, itu kan ya udahlah, nggak ada, bukan itu ranah, udahlah. Terus dengan cueknya suaranya gede-gede karena nggak kedengeran ya, karena mereka nggak bisa dengar, jadi mereka keras-keras juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi ini balik-balik bener sih, ini salah satu film yang menurut saya ini menyentuh dengan istilahnya dengan soundtrack juga keren sih, soundtracknya ini keren. Terus ya tadi itu kalau dari versi Mas Yus kan gimana kalau istilahnya kamu nyanyi tapi keluarga kamu dengar. Nah di satu sisi si Bre bilang, bayangin tuh sebagai keluarga itu orang tua itu ngelihat anaknya itu nyanyi, dikagumi, istilahnya orang-orang di sebelahnya itu sampai tepuk tangan segala macam, itu kan jadi kan ada something nih, tapi dia nggak bisa dengar nih, seperti itu. Nah ini sih keren. Nah Mbak Ami udah nonton, Mbak Ami Koda? Belum, nggak apa-apa. Ini keren manis sih, lagunya enak ya Mas Bram ya. Udah nonton Mas Bram? Udah. Nah, gimana Mas Bram? Dari adegan favorit aku di Koda, adegan favorit. Yang pas itu loh Mas, yang pas kan dia akhir film kan itu ya, yang bapak yang nggak bisa dengerin itu kan. Terus kan yang terakhir kan bapaknya sama anaknya berdua. Terus pas anaknya nyanyi kayak bapaknya megang leher anaknya gitu buat ngerasain gimana suaranya. Itu sih bikin pengen nangis meskipun nggak sama. Betul Mas, betul. Mendengar di ininya ya, di dadanya ya. Iya. Betul. Oke. Nah itu tadi Koda. Kalau untuk itunya? Oke, untuk serial kita beralih ke dunia Netflix kembali, again. Dan drakor juga, mungkin Hellbound kali. Hellbound, oke. 사람의 자율성이 만든 법 체계가 정말 정의롭다고 생각하세요? Karena jadi gimana ya, matinya kemanusiaan di dalam suatu kehidupan ya yang dikasih lihat itu dengan adanya kayak ya yang terjadi di Indonesia gitu ya kan, kayak percaya suatu hal ya udah kita ngikut ke semuanya gitu ya kan, ke A B gitu ya kan, kayak sekte-sekte gitu. Terus dan menurutku moral manusia itu udah di film itu tuh ditunjukin ya nggak ada sama sekali. Orang ya mau siksa ya siksa orang aja gitu. Dan
percaya akan suatu hal yang mungkin di pikiran kita tuh kayak itu apa sih gitu ya kan. Jadi diangkatlah dalam sebuah film dan ditunjukin apa sih pencabut nyawanya, apa sih sebutannya lupa. Pencabut nyawanya disebutannya apa sih namanya tuh? Anggap aja The Meat ya, yang tiga biji gede itu ya. 3 biji gede. Gede-gede. Apa namanya? Laskar apanya gitu ya kan yang 3 roh itu dengan ditampilkan 3 roh yang mungkin kita sebut pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa gitu ya kalau di dalam ajaran agama Islam. Kalau misalkan di ajaran non muslimnya mungkin entah sama lah gitu. Itu menunjukkan buat aku tuh kayak mereka tuh udah percaya dengan hal-hal yang mustahil tapi musyrik kayak gitu, tapi yang ada sebenarnya benar ada tapi ditonjolinnya tuh dengan cara kayak gimana ya, kemanusiaannya pikiran mereka itu kayak terdoktrin oleh seseorang gitu ya kan, terdoktrin oleh seseorang sehingga jadi lu harus percaya nih bahwa di sini tuh ada ini gitu. Itu belum lagi Arrowhead ya. Wah, itu juga tuh bangke tuh sih Arrowhead itu. Laskar Arrowhead. Mas Dian udah nonton belum Mas Dian Hellbound? Jadi Hellbound tuh masuk series terus. Belum. Waktu itu baru nonton intronya doang. Terus saya lupa menonton yang lain. Akhirnya lupa nggak nerusin. Oke. Arrowhead itu mirip kayak apa Laskarnya Joker. Iya. Baru nonton intro. Aku baru nonton 1 episode sih, tapi belum sampai selesai. Oke, karena nontonnya lagi di luar, terus keganggu ada acara lain juga kan, terus kayak lagi nungguin gitu, nonton Hellbound lah, belum sampai selesai kayak udah bosen ya gitu, nggak aku tonton. Kalau si Bre ini nggak cocok Hellbound Mas Yus. Bre ini cocoknya Midnight Mass yang mirip-mirip. Benar, Midnight Mass hampir mirip, tapi aku denger Midnight Mass tapi belum nonton. Kalau Bre kelasnya itu Midnight Mass, bukan Hellbound. Kalau Hellbound lah menurutku. 11-12 Bre. Jadi ada yang lebih suka Midnight Mass, ada yang lebih suka Hellbound. Betul. Kalau mau yang baratnya mungkin ke Midnight Mass, kalau ke Korea drakornya. Betul. Kalau Mas Yus lebih suka Hellbound ya? Aku masih lebih prefernya ke Hellbound dibanding Midnight Mass. Karena kan kalau mungkin ke ajarannya tuh agak beda gitu ya, maksudnya kayak ke aku aja. Tapi kalau kalian ke Hellbound kan masih dibilang, yang tadi aku bilang tuh The Meat itu anggaplah ya itu malaikat pencabut nyawanya gitu. Kayak ya Judas gitu. Tapi kan walau dengan ditampilin dengan visual yang dengan monster kayak gitu. Oke. Mas Aska udah nonton Hellbound? Udah gila ya. Jangan ditanya dia mah. Waktu itu udah ikut riba ya malah ya. Ketua kultusnya ya itu Mas Tiawan. Ketua kultus. Mirip banget. Ketua kultus. Kotak-kotak yang mirip ya. Iya, ketika ada pemimpin gerejanya ketua kultusnya, ya ini mah Mas Tiawan udah main di sini dia. Ya itu sangat menggambarkan kekinian sekarang lah pokoknya tentang kepercayaan gitu. Kalau Arrowhead itu pernah didiskusikan di konten sebelah, itu ibaratnya kayak FPI-nya di film itulah gitu. Orang yang barbar, anarkis, memperjuangkan sesuatu yang terlalu fanatik gitu. Padahal ya nggak begitu benar gitu ya. Tentang gitu-gitu banyak lapisan masyarakat di situ. Ada YouTuber juga. Jadi kesannya yang kekinian lah lapisan-lapisannya itu. Penyebar hoax-nya si YouTuber. Kalau nggak ada YouTuber kayaknya orang ya nggak ada pengalihan isu gitu. Jadi harusnya biasa-biasa aja itu, tapi karena ada media massa, internet bergerak terlalu masif ya udah akhirnya manusia jadi kepercayaannya berbelok lah gitu. Ya gitu deh. Terus sekali. Oke, ini seru nih. Lihat jam dulu Mas Yus. Kenapa? Mas Yus, lihat jam dulu udah dijemput loh sama 3 malaikatnya di jam segitu. Lihat jam dulu. Aduh, serem banget. Muncul di belakang 3 kan. Oh, tidak. Tiba-tiba kepala. Oh iya, lihat jam dulu. Si Mas Yus bingung jam apa lagi. Jam ini sholat tobat deh Yus.
warning. Kan di awal orang-orang lihat jam dulu gitu kan. Beneran nggak nih bakal dijemput jam segini? Oke. Seru-seru nih. Kalau gitu kita tutup aja ya. Lah, boleh. Udah semua. Udah semua, jangan. Yang juara satunya malah nggak dikasih, ini kesian juga nih. Nggak apa-apa sih. Oke. Ini perlu share screen lagi nggak ya? Nih, perlu share screen lagi nggak? Perlu. Nggak usah lah, langsung aja ya. Wah, di share screen lagi nih. Kita putar ya. Biar ada suaranya. Aduh. Udah tuh. Tuh akhirnya. Itu aja. Waduh, udah dijemput nih. Enggak jadi. Oke, Bre. Ayo, Bre. Aduh, oke. Kayak ini pilihannya ini agak-agak tidak bisa ketebak nih. Ya, kayak udah. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Jadi kalau yang udah nonton video terbaru dari sini aja pasti udah tahu jawabannya apa ya. Apa tuh? Di Twitternya juga ya udah ditulis kok. Oh, udah. Jadi follow Twitternya juga ya nih di sini ya. Nggak kelihatan. Banget bridgingnya, aduh ya ampun. So mungkin nggak semua orang bakal suka ya, tapi pas gue lagi nonton itu di bioskop gitu kan, hari pertama rilis gitu, langsung gue jabanin gitu kan, langsung gue gas gitu. Set nonton dan bener-bener cinematic experience yang terkeren sih menurutku kan. Kalau gue bandingin sama No Way Home yang benar-benar gila-gilaan itu kan kemarin hype-nya itu secara personal film ini benar-benar bikin kayak tersedot ke dunia baru gitu. Karena kan gue suka film-film yang berbau-bau fantasi, science fiction gitu. So jawabannya adalah Dune, karyanya Denis Villeneuve. Wow. Tidak terduga. Karena beneran Dune. Gimana? Dun. Boleh. Dun gitu. Walaupun pas nonton gitu, oh ini part satunya doang ya, tapi setuju banget. Tapi kayak wah nggak apa-apa nih kalau mau sampai 3 itu kayak Lord of the Ring gitu gue jabanin juga sih. Sebenarnya mau satu film itu 4 jam juga gue jabanin sih, karena adventure-nya di Dune tuh bener-bener kayak kita bener-bener dibawa ke dunia baru gitu, yang luar angkasa gitu kan, tapi ada nuansa religiusnya juga gitu kan. Terus itu tuh sinematografinya, visualnya itu bener-bener kayak indah banget gitu loh, bener-bener kayak sinematik gitu kalau dilihat-lihat gitu kan ya. Terus bener-bener walaupun musiknya wah ini musiknya bener-bener menggelegar dan megah nih ya. Yang bikin si Hans Zimmer nih, dia bener-bener menjiwai banget nih di sini ya. Aku belum nonton itu udah ya, nggak bisa bandingin Hans Zimmer di sana, tapi ini bener-bener megah sih sound desainnya. Aku pas nonton di bioskop itu bener-bener sampai kursinya geter gitu, gitu. Experience-nya gila-gilaan sih menurutku sih. Mewah. Gila nggak? Si MC-nya. Tapi ini ya, bener-bener. Tapi nggak mungkin ya itu nggak pada ngerasain juga, karena menurutku itu bener-bener di luar ekspektasiku sih di film Dune ini. World building-nya di sini tuh bener-bener menurutku tuh pas banget gitu ya. Walaupun aku belum baca novelnya gitu kan, yang katanya lebih kompleks di situ, tapi menurutku petualangan yang ditulis sama Denis Villeneuve di sini tuh udah pas kadarnya gitu loh. Jadi selama 2,5 jam itu gue udah nikmatin banget itu, nggak merasa bosen gitu. Karena gue lihat ya pas di tengah-tengah tuh ada yang kayak bosen gitu. Gue beneran ya setelah selesai film ini tuh gue tepuk tangan sendiri di bioskop, yang lain kayak apaan sih gitu kan. Jadi kayak masa aku sendiri yang nikmatin gitu. Tapi ini keren sih. Masih pokoknya technical aspek gue jagoin banget. Dune babat habis Oscar lah, sinematografi, visual editingnya, sound desainnya, scoring musiknya gitu kan.
Gila-gilaan. Gimana ada komentar? Tapi Mas Udah nonton Gun kan? Udah. Tapi Mas Bray nggak sampai nge-tweet kayak yang ada waktu itu kan, ngantuk berarti ini lo nggak nyampe gitu. Polemik. Siapa lagi tuh dulu? Aduh, waktu itu gue ngeliat itu orang rasanya pengen gue samperin, lu sok ngerti lu gitu. Tapi setuju sih kalau untuk cinematic experience gue banget sama Mas Bre untuk film Dune itu menampilkan apa ya, nuansa baru gitu untuk memperlihatkan dunia baru di tahun 2000 berapa ya, 49 kalau nggak salah ya, 2049 apa 2000 tahun jauh lah dari 10.000 kelas 10.000 kok, jauh banget itu. Iya pokoknya jauh banget itu 10.490-an. Ya. Armor aja sekali sentuh gitu doang kayak lapisan zone gitu kan. Dan jadi itu tampilan visual-visual yang diperlihatkan di film Dune ajib banget sih. Keren banget emang. Setujunya di situ. Beda level kan? Iya, the next level kayaknya beda. Emang pilihan Cinephile itu. Cinephile banget lah itu. Mas Yus, tapi nonton ini ngerti kan ya Mas Yus ya? Kenapa dijadi? Tetap digali. Soalnya Mas Yus yang memulai. Mbak Ami udah nonton? Ya tanya dulu ke Mbak Ami gimana? Nonton. Gimana Mbak Ami? Ngerti gak? Iya bagus sih. Ngerti juga nggak? mungkin bukan pangsa pasar saya kayaknya ya. Iya tahu. Aduh, kalau di mungkin kan belum suka ininya, sinematografinya bagus. Belum apa? Editingnya. Keren. Oke. Mas Dian, ada yang mau nambahin Mas Dian? Oh, karena waktu itu kita udah bahas juga bareng Mas Bre yang sangat semangat sekali waktu itu. Saya masih ingat. Jadi nggak kaget dengan pilihannya. Tapi saya setuju. Ini benar-benar film yang sangat sinematik ya. Saya mungkin mau mengambil kata seorang Tara Arts gitu, salah satu kontennya dia bilang kalau untuk menilai suatu film tuh kalau dari sisi visual, every framing is painting. Jadi setiap sebuah frame itu adalah sebuah lukisan gitu. Jadi saya melihat hal itu di film Dune ini sih. Itu aja singkat sih. Menurut saya ini benar sebuah lukisan, sebuah karya seni yang indah. Oke, mantap. Nah, Bre, serial apa Bre? Layangan Putus? Ya kok nggak ada milih Layangan Putus sih? Soalnya belum tamat kali. Udah tamat belum sih? Belum tamat kali ya? Mungkin nggak tahu. Mungkin kami Layangan Putus. Kayaknya udah dijahit lagi deh. TOP. Tukang ojek bengkol. Wow, karena Yusu tuh. Obrolan sama Yusu tuh TOP tuh. Tuh belakangnya tuh. Tadi kan udah sci-fi ya. Ini agak ngelak nggak sih? Enggak. Ngelak tuh bahasa Jawanya haus. Oke. Jadi tadi udah science seriesnya The Witcher season 2 sih. But you can find power and purpose. Where is she? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Iya, tepuk tangan. The Witcher season 2. Nonton kan The Witcher pada? Enggak. Baru 3 episode. Season 2 baru 3 episode. Baru episode pertama dan awal doang. Season 1 ya? Season 1 udah saya mah. Season 2 baru 3 episode. Ntar saya tanggapin deh. Ya. Karena yang suka Game of Thrones gitu kan bakal mencari lagi seri-seri setipe Game of Thrones, dan The Witcher ini adalah series yang mau masuk ke situ, meranahnya world building-nya masuk ke situ. Jadi suka banget sama petualangannya si Geralt of Rivia sama si Ciri, dan ketemu juga sama si Yennefer of Wagenburg, dan itu ya istilahnya kayak nostalgianya si No Way Home lah ya. Tobey Maguire ada di situ. Dan di season 2-nya ini
Di season 1 kan nanggung tuh ya, di episode terakhir itu sisirnya bilang who is Yennefer gitu. Nah akhirnya nih yang ditunggu-tunggu di season 2 ini episode berapa lah itu. Aduh, nggak apa-apa ya spoiler ya Mas Dian ya. Itu ketemu lagi. 3 orang silakan. Akhirnya 3 orang ini ketemu jadi satu. Dan itu kayak apa Kalian aja nanti di spoilerin siapa yang mati, Mas. Enggak. Kayak di Red Wedding. Loh, kok Red Wedding? Aduh, jangan. Nah, itu sumpah kalau yang Game of Thrones itu sumpah sih. Tapi gue suka banget The Witcher karena petualangannya, adventure-nya gitu kan, world building-nya lagi. Jadi kayaknya gue memang suka yang world building gitu ya, sebuah dunia baru gitu, gue suka sih nonton yang kayak gitu. The Witcher ini pokoknya petualangan yang keren lah, epic lah gitu kan. Dan di sini tuh jatuhnya kayak family juga nih di akhir-akhir tuh nanti. Bonding antara pertemanan, antara Ciri gitu kan. Dan walaupun sebenarnya kalau gue mau bahas cacatnya gitu kan, The Witcher itu karena alih-alih menggunakan kata destiny itu banyak yang kejadiannya itu kayak bener-bener lah kan ketemu ini lagi. Tapi ya itu udah namanya juga udah destiny gitu kan. Dan itu bener-bener kayak ini kan kejadian beneran kayak gini. Dan itu bener-bener keren sih menurutku sih The Witcher sih. Petualangannya ya. Nice. Gitu. Setuju? Atau tidak? Gimana Mas? Tadi? Yang nonton di episode gimana? Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya tahun 2019 itu saya awal nonton Witcher tuh nggak ngerti gitu. Soalnya basically saya datang sebagai penonton awam yang tidak baca novel dan tidak mainkan gamenya. Jadi agak kesulitan karena memang terlalu banyak istilah-istilah asing yang mungkin membuat kita tuh harus benar-benar fokus dan berpikir gitu. Untuk The Witcher ini nggak bisa langsung first impression kita bisa nikmatin gitu secara jujur ya. Tapi setelah saya menyelesaikan plotnya juga ya, season 1. Ya itu agak ini ya. Timeline-nya tuh agak berantakan gitu. Jadi kita mesti kayak nyusun puzzle sendiri gitu di season 1. Nah, tapi setelah season 1 sebenarnya saya pahami, saya kulik gitu. Season 2 ini walaupun saya baru nonton 3 episode, saya benar-benar bisa enjoy dan nikmatin gitu. Dan bahkan saya bisa mengatakan benar seperti kata Mas Bri tadi, kalau misalnya suka Game of Thrones, mencari yang tipikal serupa, The Witcher adalah tipikal series yang sangat cocok untuk itu gitu. Jadi saya merasa kalau HBO dan Warner Bros boleh bangga dengan Game of Thrones, ya mungkin suatu hari di masa depan The Witcher ini yang direncanakan sampai 7 season kalau nggak salah, bakal menjadi salah satu series andalan yang bisa jadi market mereka lah, jualan utama mereka gitu. Jadi frontman ya ibaratnya gitu, bahan jualannya mereka The Witcher ini satu hal yang sangat menjual gitu. Jadi ini satu series yang bagus banget dari segi pengemasan ceritanya, visualnya gila banget kata saya untuk level series, dan juga scoring musiknya tuh sangat menghidupkan suasana banget. Jadi ini salah satu series yang bagus yang patut dan layak untuk coba diikutin. Setuju. Oke. Jadi emang permasalahan yang terbesar adalah bagi mereka yang tidak bisa yang belum main gamenya atau yang tidak mengikuti itu pasti akan pusing ya. Oleh sebab itu sebentar lagi Sini Aja Channel akan memberikan alur cerita dari The Witcher season 1 dan season 2 nanti kan. Nanti pengisi suaranya ada Mas Aska, Mas Yus. Dikasih thumbnail ya, bridging-nya oke. Dikasih thumbnail Neverland. Itu titipan soalnya Mas Yus. Bukan baju robek. Bukan penjelasan loh, tapi alur cerita ya. Alur cerita, tapi buat The Witcher pertama emang plotnya maju ribet ya. Ribet plotnya, tapi itulah yang bikin menarik sih. Tapi jujur aku pun juga belum nggak ngikutin gamenya, baca novelnya atau gimana. Tapi ya itu tadi karena mencari yang kayak Game of Thrones pas nonton Witcher juga fantasinya itu. Betul. Oke. Ini keren banget nih. Oke, jadi kita udah 7 orang memberikan istilahnya film dan istilahnya seri yang bagi mereka ini terbaik 2021. Yang pertama ada Mas Bram itu memilih Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, mengenai film mengenai perburungan. Terus yang serial itu adalah Emily in Paris season 2. Nah, yang kedua itu Mas Aska dengan Tik Tik Boom, yang dimana relate banget dengan kehidupan kita, dimana melihat kiri kanan kok udah naik jabatannya udah gimana, kitanya kok masih sini-sini aja, tapi masing-masing mempunyai jalan sendiri. Terus sama permainan cumi-cumi ya, jadi lapar saya. Yang ketiga ada Mas Dian WV Corner, No Way Home,
di mana itu yang wah banget. Istilahnya benar-benar tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu film MCU yang benar-benar hype ya dalam arti ya, karena bisa menggabungkan tiga generasi loh ini, bukan film aja tapi generasi loh, kita bicara soal generasi. Berarti terus ada WandaVision, serial yang nggak bisa istilahnya tidak bisa dipungkiri ini berani tampil beda. Terus Mbak Ami dengan Ayla the Daughter of War ini film true story yang benar-benar mungkin sih menurut saya sih harus ditonton juga sih nih, karena ini benar-benar kisah nyata, dan kemarin itu sempat ada istilahnya klip-klip di mana si Ayla ini ketemu dengan tanda kutip ayah angkatnya ini nih. Dan ini nanti kalau kalian ingin tahu nih search aja nih, karena ini kisah nyata. Terus serialnya ini Younger juga ini saya sendiri belum nonton, tapi saya sering mendapatkan review-reviewnya, ini bagus nih dan cukup ringan dan lucu sih katanya. Dan dari saya ini ada The Father, dan untuk serialnya itu Move to Heaven, dua-duanya juga mengandung bawang. Entah kenapa saya milih yang bawang-bawangnya, mungkin lagi suka yang bawang kali ya. Nah, terus Mas Yus dengan Coda ini cukup keren sih, dalam arti bisa bilang itu indah ini dalam arti dari sinematografinya itu indah, lagunya juga indah, terus habis itu ceritanya juga bagus sih. Ini merupakan remake dari film Perancis ya Mas Yus ya. Nah, dan istilahnya untuk serial ini tadi itu ada Hellbound. Nah, Hellbound ini istilahnya ya biar tobat lah, lihat jamnya kalian ya. Jangan banyakkan dosa. Lihat jam ya. Siapa tahu ada reminder di handphone. Jam begini. Nah, yang terakhir adalah dari Bre, film yang sangat-sangat megah, yang sangat-sangat keren nih, Dune ya. Gadun. Jin and Dune. Ya ampun. Nah, kita sih berharap nih Dune ini sequelnya ini dibuat nih. Kita berharap biar di bioskop lagi lah. Kita berharap supaya bioskop itu nggak ada masalah lagi. 23 Oktober 2020. Berikutnya adalah semoga tidak ada hambatan. Dan serialnya itu The Witcher season kedua. The Witcher season 2 ini ya, misalkan kalau bagi mereka yang masih belum tahu ceritanya gimana 1-2-nya tadi saya bilang itu, ini tugasnya si Bre untuk menyusun ya alur cerita ya. Nah, biar gak pusing. Oke nih. Ini thank you banget nih udah meluangkan waktu nih masing-masing untuk mengemukakan film dan serial favoritnya nih. Aduh, kita mulai 2022 nih dengan istilah banyak sekali film-film yang akhir tahun, mungkin serial-serial yang muncul nih yang belum kita nonton, mungkin layangan putus segala macam itu ya. Silakan nonton deh. Ya, film-film juga masih banyak nih. Oke. Thank you banget nih Mas Dian, Mas Bram, Mas Aska, Mas Yus, Mbak Ami, dan Mas Bre untuk kesempatan hari ini. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan dan kita harus tetap sehat dan tetap optimis di tahun 2022 ini. Oke, sekali lagi thank you dan see you.